Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Erdaningsi dengan NIM 22650021. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil tugas saya, yaitu manajemen proyek yang membahas tentang materi keempat. Nah, di sini kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek manajemen integrasi proyek yang baik, yaitu proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Kemudian banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Kemudian manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Di sini ada proses manajemen integrasi proyek, yaitu mengembangkan project chatter, mengembangkan pertanyaan lingkup awal proyek, mengembangkan rencana pengolahan proyek, mengatur dan mengelola eksekusi proyek, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, kemudian menutup proyek. Project Integration Management Summary. Ada proses, output, planning, kemudian eksekusi, monitoring dan controlling. Lalu di sini ada closing, kemudian project start atau project finish. Di sini ada proyek charter. Setelah menemukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Project charter yaitu berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek TSB, kemudian nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal proyek, sponsor proyek, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya waktu, sarana dan prasarana dalam sumber daya, staf vendor. Nah, di sini ada nama proyek seperti sistem informasi rumah sakit. Manajernya Esva Sari M.Com, tujuannya yang mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Asal-usulnya yaitu hasil konsorsium Kementerian dan Pemda, kemudian sponsor perusahaan obat cacing Perdika Farma, hasil akhir fungsi pendaftaran rawat inap dan rawat jalan, strategi melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat, lama dibuat yaitu 4 bulan dari 29 Maret sampai 30 Juli 2012, kemudian biaya 198.257.250. Sumber daya yaitu peralatan LAN 15 unit komputer 12 orang. Staf vendor yaitu PT Sendi Pertama. Kegunaan proyek charter yaitu mendefinisikan proyek secara jelas, mengenali atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Nah, di sini ada manajemen integrasi proyek. Di sini Project Integration Management yaitu 4.1 Development Project. Di sini ada output, tools dan technique dan output. Lalu 4.2 Development Preliminary Project Shop Statement yaitu input, tools and sequence. Lalu outputsnya. Kemudian 3.4 Development Project Management Plan, input, tools dan teachings dan output. Nah, di sini ada 4.4 Direct and Management Project Execution. Di sini ada sama. Kemudian 4.5 Monitor and Control Project Work. 4.6 Integrate Change Control. Kemudian 4.7 Close Project. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah shock creep atau cenderung lingkup proyek terus menjadi besar. Merencanakan manajemen proyek, yaitu rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memadu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek yaitu proyek unik. Rencana proyek juga, rencana haruslah dinamis, fleksibel, dan diperbarui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek yaitu pendahuluan, deskripsi, bagaimana proyek diatur, dan proses-proses manajemen dan teknik yang digunakan dalam proses proyek, kemudian pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal, dan informasi anggaran.
Di sini ada eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek, metodologi manajemen proyek, dan sistem informasi manajemen proyek. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek yaitu ada 3. 1. Perubahan tak terkendali pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. 3. Pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. 2. Keluaran yang penting, tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Sistem kendali perubahan. 1. Proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. 2. Menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. 1. Penutup proyek. Untuk menutup proyek, kita harus mengakhiri semua aktivitas. Kemudian keluaran utama. 1. Prosedur penutupan administratif. 2. Prosedur penutupan kontrak atau produk, layanan, dan hasil akhir pembaharuan aset proses organisasional. Di sini ada rangkuman. 1. Manajemen integrasi proyek mencakup 1. Pengembangan carta proyek. 2. Pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengaturan dan pengolahan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian perubahan, dan penutup proyek. Mungkin itu saja hasil review dari tugas keempat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.